pendapatan ahli desa dari pengelolaan pasar ini kami targetkan dalam 1 tahun itu 500 sampai 600 juta per tahun. Dan alhamdulillah di akhir tahun 2022, pengelolaan mulai 2021 dan 2022 kurang lebih itu bisa memenuhi target itu. 2 tahun itu 1,1 miliar. Pasar desa Jepang ini sendiri untuk PAD-nya sendiri gimana Pak setiap tahunnya Pak? Ya, terima kasih. Jadi target pendapatan ahli desa dari pengelolaan pasar ini kami targetkan dalam 1 tahun itu 500 sampai 600 juta per tahun. Dan alhamdulillah di akhir tahun 2022, pengelolaan mulai 2021 dan 2022 kurang lebih itu bisa memenuhi target itu. 2 tahun itu 1,1 miliar. Itu sudah memenuhi target Pak? Ya, itu saya kira sudah memenuhi lah. Lumayan. Dari harusnya 1,2. Dengan adanya penghasilan seperti itu setiap tahunnya gimana Pak? Apa efek-efek yang ditimbulkan? Ya tentunya dengan adanya tambahan PAD sebesar 500 sampai 600 juta ini tentunya kegiatan-kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat itu paling tidak bisa terbantukan dengan tambahan anggaran itu. Apalagi di tahun 2020-2021 saat masa pandemi COVID itu penggunaan dana desa itu kan sudah diatur secara detail. Jadi kurang lebih 60% itu sudah teralokasikan khusus untuk penanganan COVID. Sehingga kegiatan-kegiatan lain ini pasti perlu ada sumber pendanaan. Sehingga apa yang jadi kebutuhan masyarakat itu sedapat mungkin bisa kami penuhi. Kalau untuk pasar desa Jepang sendiri saat ini dihuni berapa pedagang dan pedagang apa aja itu? Jadi untuk kondisi yang ada, jumlah pedagang itu kurang lebih 340 pedagang. 40 pedagang itu menempati kios, sisanya ada menempati kios yang ada di sisi barat, utara, selatan, dan tengah. Untuk macam-macam dagangannya macam-macam Mas. Mulai dari kebutuhan pokok masyarakat, belanjang, terus kuliner, termasuk ikan, daging, dan termasuk juga kerajinan. Harapan ke depan dengan adanya pasar desa Jepang? Harapan kami tentunya nanti memberikan peluang kepada masyarakat untuk memaksimalkan fasilitas yang ada di pasar ini untuk berusaha, bisa juga dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa juga. Di samping itu, nanti harapan kami ke depan, ini nanti fasilitas yang ada, pada penunjang yang ada, harapan kami nanti bisa kita selesaikan. Kami juga mengajukan beberapa proposal ke instansi, termasuk tahun ini kami mengajukan bantuan keuangan kepada Bapak Bupati untuk ada tambahan anggaran untuk kami menyelesaikan. Berapa kebutuhannya Pak dan untuk kurang apa? Lebih 1 miliar Pak. Mas, nanti kita gunakan untuk pengecoran jalan, parkir maupun pavingisasi halaman depan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Tujuannya sendiri Pak supaya lebih bagus atau gimana? Ya tentunya fasilitas yang ada harapan kami bisa memadai apa yang jadi kebutuhan pembeli dan pedagang, sehingga pasar Jepang paling tidak jadi salah satu tujuan masyarakat untuk berbelanja dan sekaligus berwisata. Kalau untuk waktu operasi sendiri Pak, sejak kapan Pak? Waktu operasional sebetulnya pasar desa ini sebetulnya embrionya ada kawasan PKL Desa Jepang. Jadi dulu di
tahun 2004 itu pemerintah desa membangun kawasan penataan PKL yang memindahkan PKL yang selama ini menempati pertigaan Jepang. Itu juga sama, dagangannya macam-macam, kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, bukanya mulai jam 4 pagi. Karena mengganggu jalan, akhirnya pemerintah desa punya kebijakan dipindahkan dari pertigaan Jepang ke saat ini kawasan PKL yang saat ini kita bangun pasar. Jadi sebetulnya embrio itu sudah ada sejak 2004, ya, 2019 kita mulai sosialisasi ke pedagang, ya, sehingga tahun 2021 kita laksanakan kegiatan pembangunan dan saat ini sudah cukup baik, utamanya untuk penyiapan fasilitas pokoknya. Untuk penunjangnya nanti kita sambil jalan. Untuk PAD sendiri sejauh ini bisa dimanfaatkan untuk apa aja Pak di antaranya Pak? Ya, PAD kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang memang menjadi kebutuhan masyarakat. Di antaranya bantuan sosial untuk pemulasaran jenazah. Ini bagi masyarakat kita yang kurang mampu atau yang membutuhkan kebutuhan itu. Terus yang kedua, kita ada program beasiswa untuk masyarakat Jepang yang mondok ngambil program hafalan Al-Quran. Terus juga pengembangan UMKM, terus ada juga bantuan untuk difabel. Ya, kita ada anggaran di sana.